Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.3 yaitu merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama Ibu Asti Amatunisa, yang kedua Payana Suryana Karya, yang ketiga saya sendiri Lida Oktalia, yang keempat Pak Aa Sukma Umaran, dan yang terakhir adalah Pak Rifki Firmansah. Visi kami yaitu yang pertama, bergotong royong mewujudkan lulusan beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta berwawasan lingkungan. Yang kedua, terwujudnya murid yang bertunas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terampil dan kreatif, unggul dalam prestasi, nasionalis, aktif berproses, dan siap menjadi pelajar Pancasila. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan berprofil Pancasila melalui pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian yang keempat, cemerlang dalam prestasi akademik dan non-akademik dengan IMTAK dan IMTEK di era globalisasi. Dan yang terakhir adalah dengan dilandasi iman dan takwa, membentuk insan yang bahagia, berkarakter, dan berkompeten. Kemudian setelah kami berdiskusi, kami sepakat untuk membuat suatu visi yaitu unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, dilandasi iman dan takwa untuk mewujudkan insan yang bahagia, berkarakter, menjadi pelajar Pancasila. Setelah itu kami membuat satu prakarsa perubahan, yaitu bergotong royong mewujudkan insan yang bahagia. Aset yang kami miliki adalah keterlibatan antar semua sumber daya manusia yang terdapat di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian dari prakarsa perubahan tersebut kami membuat langkah-langkah menggunakan metode Bagja. Yang pertama, membuat pertanyaan utama yaitu apa yang akan saya lakukan untuk membuat murid menjadi insan bahagia. Tindakannya adalah guru memperhatikan keragaman bahagia yang dimiliki oleh murid. Langkah-langkah apa yang perlu disiapkan untuk membuat murid menjadi insan yang bahagia? Yang harus disiapkan mungkin guru memiliki teknik belajar yang bervariasi, adil, dan bijaksana dalam memperlakukan muridnya. Kemudian guru menghargai pendapat murid dan mendengarkan permasalahan yang mereka alami. Kemudian guru mengetahui latar belakang sosioekonomi keluarganya. Metode Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah orang yang memiliki pengalaman yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan? Yaitu tindakannya adalah seorang guru yang ceria dan ramah. Aktivitas apa saja yang membentuk insan yang bahagia? Tindakannya adalah melakukan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ketika bertemu. Situasi apa yang bisa kita lihat ketika insan merasa bahagia? Itu tindakannya adalah ketika bertemu memberikan rasa hormat kepada yang ditemui. Kemudian keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan insan yang bahagia? Tindakannya adalah berinteraksi dengan melakukan 5S. Metode Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan guna mencapai prakarsa perubahan dimaksud? Tindakannya adalah bertanya kepada warga sekolah mengenai pendapat dan harapan mereka dari program yang akan dijalankan. Apa saja kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika kebahagiaan warga sekolah telah terwujud? Tindakannya adalah bertanya kepada warga sekolah mengenai apa yang mereka harapkan dapat terwujud dari program yang dimaksud. Kemudian bagaimana saya dapat terus memupuk motivasi warga sekolah? Tindakannya adalah membuat rincian kegiatan yang dapat dilakukan bersama demi mencapai prakarsa perubahan dimaksud. Metode Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Dengan pertanyaan, kapan bisa melakukan sosialisasi atau pelatihan dan pembinaan untuk menyamakan persepsi antar warga sekolah? Jawabannya adalah melakukan pembinaan saat sebelum memasuki tahun ajaran baru. Kegiatan apa saja yang bisa mendorong warga sekolah untuk bisa menjadi bahagia?
Tindakannya adalah mengadakan kegiatan workshop dengan warga sekolah, melakukan studi banding atau studi tiru. Tahapan metode bagja yang kelima adalah atur eksekusi dengan pertanyaan siapa yang akan mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan murid menjadi insan yang bahagia. Jawabannya atau tindakannya adalah semua pihak, yaitu kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, dan unsur masyarakat. Terus bagaimana agar perwujudan menjadi insan bahagia bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan cara monitoring dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Hasil supervisi dijadikan bahan refleksi. Adapun indikator ketercapaian visi diantaranya adalah berkarakter, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, pandai bersyukur, dapat bersosialisasi dan berkolaborasi dengan rekan, dapat menyampaikan pendapat dengan baik, dapat bergotong royong mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman. Yang terakhir adalah memiliki cita-cita dan tujuan yang jelas. Kemudian kesimpulan dari materi ini adalah tujuan pendidikan adalah untuk mengantarkan murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Peran guru dalam prosesnya dapat membuat hal yang terasa kecil menjadi hasil yang besar. Profil pelajar Pancasila akan tercapai dengan kolaborasi dengan semua sumber daya manusia yang terdapat pada lingkungan sekolah. Demikian video pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.